Halo, hari ini kita sudah ada di kebun mawar untuk mengecek hasil eco farming kemarin. Bagaimana hasilnya? Check it out. Kita sekarang saya bersama si Bapak lagi ada di kebun mawar Semarang, Garut, Kamojang. Oke, di sini kita akan mengecek unsur hara tanah, cek pH-nya juga. Nah, sekarang kita cek pH-nya dulu sebelum pakai eco farming. Kita lihat ada berapa pH tanahnya. Nah, ini alat cek pH tanah. Kita lihat ya ada berapa pH tanahnya. Oh, ada 5. Jadi kalau misalkan cek pH tanah ini 5, oh mengurang kayaknya ini. Coba lihatin. 4 ya. Ini sangat asam, mengandung zat asam yang sangat tinggi. Jadi harus dikembalikan lagi pH tanahnya seperti baru gitu. Ini sangat asam, kita lihat ya setelah pakai eco farming nanti akan kembali suburkah. Insya Allah setelah pakai eco farming si tanah akan menjadi subur kembali. maksimal pH tanah adalah di angka 7. Sedangkan apabila pH di bawah angka 6 itu asam, tingkat keasamannya tinggi hingga akhirnya maksimal pada pertumbuhan. Oke, sekarang kita mau ngambil tanah yang tadi dicek pH-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tanah yang di sini kita ambil dulu. Ini zat asamnya makin tinggi yang di sini. Ini udah kehitung jelek banget zat asamnya itu. Jadi tanahnya udah sangat jelek gitu. Kita coba fermentasi pakai. Jadi kalau misalkan tanahnya jelek, hasilnya akan seperti ini. Bunganya layu, ada yang sampai busuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di Taman Bunga daerah Kamojang. Kemarin kita sempat menggunakan pupuk eco farming di beberapa tanah, dan sekarang hari ini kita akan mengetahui bagaimana hasilnya. Tapi sebelum itu kita akan mengecek dulu unsur hara tanah. Kita langsung aja kita lihat dan check it out. Pakai urin. Gak usah full. Hasil juga cukup lah. Oke, sekarang kita mau ngecek unsur hara tanahnya. Kita lihat ini tanah yang tadi kita cek pH tanahnya di sana Ya. yang 4 lah. Itu udah jelek banget dari standar. Ini redup banget. Berarti udah jelek tanahnya. Ini sebelum pakai eco farming. Juga sama redup. Tapi kita lihat setelah memakai eco farming hasil
hasilnya akan kayak gimana. Ini eco farming yang udah diimplementasikan sama Udin Kelinci. Coba. Supaya rata. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makin terang. Berarti ini tanahnya udah kembali normal seperti baru. Ya, tambah subur. Tambah subur. Ya, karena eco farming ini sifatnya untuk menyuburkan tanah. Jadi ketika tanahnya diberikan eco farming, kesuburannya bertambah. Bisa terlihat dari lampu tersebut. Nah kan tadi ini redup banget. Wah, ini rebut ya. Coba Kang Nasrul. Setelah memakai eco farming kita lihat survei membuktikan. Cukup sedikit aja. Kita aduk. Kita lihat apa yang terjadi. Bukan sulap, bukan sihir. Wah, masya Allah. Jadi lebih terang ya, Kang Nasrul. Ini terang, ini udah normal lagi tanahnya. Iya. Mantap Pak. Jadi lebih terang karena lebih subur. Kebayang apa ya apabila digunakan di tanah di sini Pak. Jadi insya Allah tanah tambah subur, nanti bunga-bunganya bisa semakin bagus. Nah nanti kita akan lihat, nanti kita akan aplikasikan juga di tanah ya Pak ya. Oke. Nah sekarang kita akan tanya-tanya nih tentang kebun mawar yang ada di sini. Kebun mawar yang ada di sini Pak, ini berdiri sudah berapa lama Pak? Ini kurang lebih sekitar 11 tahunan lah. 11 tahun. Sama kan 2001 kan, jadi 11 tahun. Berdirinya itu 2009 akhir. 2009 akhir ya berarti udah hampir 11 tahunan berdiri di sini. Sudah berdiri 11 tahun. Nah, Tahun. dan awal menanam bunga-bunga di sini itu saya pengen tahu kondisinya itu seperti apa Pak? Oh, kalau kondisi awal kita karena memang di sini dulu masih kondisi tanah masih bagus, juga masih lahan inilah disebutnya lahan masih, kalau istilahnya lahan masih bagus. Jadi pas ditanam itu pertumbuhannya cukup ya, bukan cukup bagus, memang bagus, pertumbuhannya bagus kalau dibandingin dengan kondisi sekarang. Gitu. Kalau dulu kita pernah juga kemarin juga saya ngobrol-ngobrol sama ownernya di sini, melihat kondisi apa bunga mawar yang ditanam sekarang dengan dibandingin dengan yang dulu. Jadi sangat jauh banget. Sangat jauh. Emang banget. Kondisi sekarang itu seperti apa Pak? Kondisi sekarang itu jadi kita problemnya itu kita benih juga kan, kita benih bagus ya, benih bagus, terus juga kita berusaha untuk olah tanah, kita kasih pupuk juga ya, pupuk dasar, terus juga setelah ditanam itu pertumbuhannya memang kurang. Jadi kurang begitu apa ya, kurang bagus berbeda dengan dulu. Ketika kita contohnya katakan kita dulu masih ambil apa namanya itu bibit itu dari luar ya. Dari luar kita ambil, kita tanam di sini, dari luar kan bagus tuh, kita tanam bisa berkembang bagus. Tapi kalau sekarang kita dari luar bibit itu dimasukkan ke sini, ditanam di tanah ini, ya nunggu, cuman kurang bagus, kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Nah kira-kira kendalanya tuh seperti apa Pak? Kenapa bisa kurang maksimal seperti itu? Nggak tahu sih, memang karena mungkin sudah banyak gitu kan, sudah lama juga kita di sini tanam apa bunga mawar ini, terus juga kondisi tanah, terus juga bisa jadi mungkin karena ya efek dari pupuk-pupuk yang kita aplikasikan gunakan gitu kan, karena ya jujur saja kita pakai yang memang biasa dipakai oleh petani-petani sekitar sini, yang ya tadi pabrikan tadi ya kayak seperti NPK, kayak dan sebagainya gitulah, seperti pupuk. Jadi berbasis kimia. Kimia. Jadi dulu kan kita itu kenapa kita pakai juga kimia itu karena ya ketika kita tanam terus juga kita pakai pupuk susulan kimia itu memang hasilnya memang wah gitu, bagus. Tapi kesininya
kita ya sama, dosis kita samakan bahkan ditambah. Ya, Ditambah, tapi tetap perubahannya tuh ya tetap kayak seperti ini. Ya, mungkin Itu itu problemnya. salah satu faktor kenapa Iya. menjadi semakin sini semakin bunganya kurang bagus karena dampak dari penggunaan pupuk anorganik yang berlebih, Iya. Pak. Karena kan kita tadi mungkin teman-teman bisa lihat di video selanjutnya dan sebelumnya ya, kita tadi habis mengecek pH. pH itu tingkat keasaman tanah. Dan tadi bisa lihat teman-teman di videonya, tingkat keasamannya sangat tinggi. Iya, iya. Yang karena kan penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus, Pak. Iya. Atau pupuk kimia. Dan itu solusinya mungkin yang pertama harus ganti tanah. Tapi mungkin kalau ganti tanah agak ribet. Pernah juga solusi itu. Pernah. Kita obrol di meeting itu, kita kan selalu ada meeting kalau 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kita meeting dengan ya semua divisi gitu kan, termasuk divisi kebun. Ya saya ungkapkan divisi kebun, problem kita untuk merawat tanaman itu ya khusus di bunga mawar gitu kan, itu memang problemnya ya tadi kita pertumbuhannya kurang. Nah makanya saya coba-coba untuk menawarkan solusi itu apa memang ini tanahnya harus diganti gitu. Tapi kata yang punya kan kalau tanah harus diganti ya kita itu tanah berapa kubik kita diganti. Betul sekali, Pak. Nah itu harus diambil digali gitu juga ini kan tanamannya harus ada terus kan. Betul sekali. Wisata kan. Iya. Jadi tutup, Pak. Ya, Jadi tutup. Nantinya bukan kebun mawar, kita galian pasir. Ya, jadi solusinya ada 2 Pak sebenarnya. Yang pertama, ganti tanah, atau yang kedua merestorasikan kesuburan tanah. Yang salah satunya dengan penggunaan pupuk organik. Menggunakan ini salah satu pupuk organik. Yang kebetulan pupuk organik ini mengandung bakteri aktif yang bekerja untuk menyuburkan tanah. Dan kebetulan juga Bapak ini sudah pakai, teman-teman. Udah pakai pupuk organik, dan saya pengen tahu testimoninya digunakan di bunga apa dan hasilnya seperti apa dan berapa kali penyemprotan. Kemarin kan ditawarin itu memang coba eco farming gitu kan. Ternyata pas kita aplikasikan satu kali itu, terus juga ini kita aplikasikan kemarin ke bunga mawar. Jadi karena kita memang ini lebih fokus tuh ke bunga mawar ya. Ke bunga mawar itu jadi pertumbuhan tunas itu berbeda dengan pertumbuhan tunas yang memang bisa dipakai eco farming. Jadi lebih segar dan juga ukuran lah. Kan sama-sama tuh kemarin saya pantau itu dari awal aplikasi sampai 5 hari kita foto, lihat terus. Tiap pagi saya lihat terus. Kalau saya masuk kerja langsung buru-buru terlihat itu. Dipantau terus ya, Pak. Udah gimana gitu kan, seperti itu. Ternyata memang kelihatan gitu kan. Yang ini memang yang lainnya juga karena ada tumbuh gitu kan, ada tumbuh tapi ukurannya tidak sebagus gitu yang eco farming. Dari itu baru 1 kali. Dari segi bunga ya? Bukan dari tunas. Tunasnya. Terus juga kita aplikasikan juga ke bunga azalea. Bunga azalea kemarin tuh kan ini juga memang bunga yang kalau dibilang kata pemilik kebun mawar ini, kalau di Australia itu bunga azalea itu khusus. Jadi ada kalau orang memang sukses itu merawat azalea itu kan, itu jadi profesor katanya. Seperti itu. Makanya ini tantangan juga. Ini profesor, Pak. Tantangan juga gitu kan. Ini jadi gimana supaya bunga azalea itu bagus. Tapi ternyata alhamdulillah ketika baru 1 kali ya kita pakai eco farming, perbedaan itu dari daun. Dari daun. Ini daunnya lebih hijau. Ini yang menggunakan pupuk eco farming sekali, dan ini yang tidak menggunakan pupuk eco farming nih di bunga azalea Aja kalau memang kalau sini hijau sekali, hijau dan mengkilap sekali. Ini coba lihat aja. Oh iya, benar, bisa dilihat ya. Luar biasa. Nah, itu tadi beberapa testimoni pemakaian sekali eco farming, luar biasa, mantap.